Modus yang digunakan pelaku Nano ialah berpura-pura menyewa mobil korbannya selama 10 hari dengan kesepakatan pembayaran per hari sebesar Rp300.000. Setelah 10 hari lebih, mobil yang ia sewa tak kunjung dikembalikannya kepada pemiliknya. Diketahui mobil tersebut telah digadaikannya kepada BI sebesar Rp25 juta. Akan tetapi tak mempunyai cukup uang untuk membayar mobil tersebut, lantas BI mengajak kerjasama dengan temannya yakni MJ untuk patungan membayar mobil tersebut sebesar Rp15 juta. Kepala Tim Unit 4 Sub 3 Jatanras Polda Sumsel, Kompol Zenuri mengatakan, penangkapan tersangka BI dan MJ merupakan hasil pengembangan dari tersangka Nano. Saat ini pihaknya masih terus menyelidiki di mana keberadaan mobil yang telah digadaikannya kembali oleh tersangka MJ kepada seorang di daerah Gelombang, Kabupaten Muara Enim sebesar Rp20 juta. Jadi dari M. Rizal satu pelapor bahwa mobilnya digelapkan oleh Nano dengan modus rental. Jadi rental ini kesepakatan dengan Rp300.000 per hari. Namun Nano sudah membayar Rp2 juta. Setelah 10 hari kesepakatan mobil tidak kembali. Ternyata mobil tersebut digadai oleh Nano kepada Mujairin dan Budi. Nah, Budi juga digadai kembali ke orang lain yang daerah Muara Enim. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiganya dijerat dengan pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan Sriwijaya TV.